Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Dwi Lestari, dan dua teman saya yang bernama Ilma Melani dan Emroni akan membawakan materi yang berjudul meningkatkan kemampuan diri melalui supervisi pendidikan. Poin yang pertama yaitu pengertian dan hakikat supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan kata vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Visi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Poin B yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Pada proses pelaksanaannya, secara umum supervisi memiliki beberapa prinsip yang dijadikan sebagai landasan, antara lain yaitu 1. Suasana kemitraan tidak menimbulkan rasa takut tetapi rasa saling memerlukan hubungan kolegial dan bersifat interaktif. Yang kedua, supervisi harus bersifat praktis, dalam arti dapat dikerjakan sesuai situasi dan kondisi sekolah. Yang ketiga, sistematis, artinya supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Yang keempat, objektif, artinya memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Kemudian secara lebih spesifik, prinsip-prinsip supervisi pendidikan meliputi 1. Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain. Pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung, artinya bahwa pihak yang mendapat bantuan dan bimbingan tersebut dipaksa atau dibukakan hatinya dapat merasa sendiri serta sepadaan dengan kemampuan untuk dapat mengatasi sendiri. Yang ketiga, apabila super merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaliknya disampaikan secara segera mungkin agar tidak lupa. Saya Ilma Melani akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Indah, yaitu untuk poin C dan untuk poin D. Untuk poin C yaitu tujuan dan sasaran supervisi pendidikan. Jadi supervisi itu memiliki tujuan, dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umum supervisi yaitu adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi belajar. Supervisi pendidikan itu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengajar. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus. Jadi untuk menunjang tercapainya tujuan umum supervisi pendidikan, maka terdapat tujuan khusus supervisi pendidikan, antara lain adalah untuk membantu guru lebih memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu guru agar lebih menyadari dan memahami kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan murid, kemudian untuk menolong mereka mengatasi kesulitan tersebut. Selanjutnya adalah membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis aktivitas-aktivitasnya, yaitu aktivitas-aktivitas siswa atau guru itu sendiri. Kemudian juga membantu guru untuk menilai aktivitas-aktivitas dalam rangka untuk perkembangan peserta didik. Selain tujuan khusus itu, ada juga sasaran utama dari pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ditinjau dari objek yang disupervisi ada 3 bentuk, yaitu ada supervisi akademik, kemudian supervisi administrasi, dan juga supervisi lembaga. Jadi untuk supervisi akademik ini menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung yang berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk supervisi administrasi menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Kemudian untuk supervisi lembaga itu menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Jadi dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Misalkan supervisi pada
ruang UKS atau perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya poin D itu adalah pendekatan dalam supervisi pendidikan. Jadi pendekatan itu sendiri bisa dikatakan cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Jadi untuk supervisi pendidikan kita menyimpulkan ada 3 jenis pendekatan supervisi, yaitu yang pertama adalah pendekatan klinis dan juga pendekatan non klinis. Pendekatan klinis ini yaitu suatu bentuk bantuan profesional yang diberikan kepada guru atau calon guru berdasarkan kebutuhannya melalui siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan yang cermat, dan pemberian balikan yang segera, serta objektif tentang penampilan mengajar dan sikap profesionalnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa supervisi klinis itu memiliki 3 fase kegiatan, yaitu pertemuan dan perencanaan, observasi kelas, dan juga kegiatan pertemuan balikan untuk menganalisis secara teliti dan objektif berbagai perubahan tingkah laku dan penampilan guru dalam mengajar di kelas. Supervisi klinis ini termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Sedangkan untuk supervisi non klinis berarti itu adalah kebalikan dari supervisi klinis. Intinya dari pelaksanaannya itu tidak melalui siklus yang sistematis, misalkan tidak dari kebutuhan seorang guru, namun keinginan dari supervisor itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan langsung dan juga pendekatan tidak langsung. Jadi untuk pendekatan supervisi langsung yaitu cara pelaksanaan supervisi di mana supervisor itu langsung berhubungan secara tatap muka dengan mereka yang disupervisi tanpa menggunakan media tertentu, misalkan kunjungan kelas, kemudian pertemuan pribadi atau rapat staff seperti itu. Kemudian untuk supervisi tidak langsung itu cara pelaksanaan supervisi ditempuh dengan menggunakan alat atau media tertentu, misalkan melalui media tertulis seperti kuesioner, kemudian angket, papan buletin, surat dinas, surat edaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan diferensial. Jadi pendekatan diferensial ini merupakan jenis pendekatan baru yang dipelopori oleh Alan Gladhorn yang menjelaskan bahwa supervisi diferensial ini merupakan pendekatan supervisi yang menyediakan pilihan jenis supervisi dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan guru. Supervisi diferensial ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan perbedaan individual antara guru dan hubungan manusia serta supervisor dan juga guru. Jadi intinya pendekatan diferensial ini supervisinya itu dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan guru. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas oleh Mas Roni. Yang selanjutnya yaitu yang E, teknik supervisi pendidikan. Teknik adalah suatu metode atau cara melakukan hal-hal tertentu. Sedangkan teknik supervisi adalah cara-cara khusus yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas supervisi dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Teknik supervisi adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan seperti itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada teknik konjungsi kelas, yaitu terdapat membantu dosen yang belum pengalaman, membantu dosen yang sudah mengetahui tentang kekeliruan yang dilakukan, untuk membantu guru yang baru pindah, membantu melaksanakan proyek pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas ini dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Ada lagi percakapan pribadi, yaitu dialog yang dilakukan oleh dosen dan supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang ditemukan oleh dosen dalam bidang mengajar. Dan ada lagi intervistasi. Teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju dengan mengutus beberapa orang staf pengajar untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ternama dan maju dalam pengelolaannya.
Ada lagi menilai diri sendiri ya, yaitu guru yang disupervisi dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut. Yang kedua yaitu ada panel of forum discussion. Teknik ini dilakukan di hadapan guru oleh para pakar dari bermacam sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang ditetapkan. Yang kedua yang B yaitu ada kurikulum laboratory, demonstration teaching, supervision bulletin, teaching meeting, dan professional organization. Ada lagi workshop of group work. Yang terakhir yaitu peranan supervisi pendidikan dalam meningkatkan kemampuan diri guru. Peranan supervisor yaitu membantu atau mendorong supporting dan menginstruksikan sharing. Berkaitan dengan peran sebagai supervisor, maka peran kepala sekolah yaitu membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber, metode dan alat pembelajaran, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan dan membimbing pengalaman belajar siswa. Peran pembimbingan yaitu membimbing guru agar dapat memahami secara lebih jelas masalah atau persoalan yang kebutuhan murid, serta membantu guru dalam mengatasi persoalan. Peran memberi bantuan yaitu membantu guru dalam mengatasi kesukaran dalam mengajar. Peran memberikan layanan yaitu memberi pelayanan kepada guru agar dapat menggunakan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Dan peran pembinaan yaitu membina moral kelompok. Seorang supervisor hendaknya membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Guru-guru didorong untuk mempraktikkan gagasan-gagasan baru yang dianggap baik bagi penyempurnaan proses pembelajaran. Mungkin pemateri terakhir yaitu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.